Ketika peradaban manusia hari ini masih sibuk bertengkar memperebutkan sisa-sisa minyak bumi yang kian menipis, atau berdebat tanpa akhir tentang efisiensi energi nuklir dan panel surya, sebuah revolusi gelap sedang membayang di masa depan. Di balik pintu tertutup laboratorium fisika kuantum paling rahasia di dunia, para ilmuwan tidak lagi melihat bumi sebagai batas. Ambisi radikal kita kini telah bergeser ke tingkat yang paling ekstrem di alam semesta. Manusia tidak lagi puas hanya memanen energi dari bintang yang menyala. Kita kini ingin menguasai kematian dari bintang itu sendiri. Di atas kertas kalkulasi navigasi kosmik yang sangat rumit, sebuah cetak biru gila sedang dirancang. Konsepnya sangat tidak masuk akal bagi akal sehat manusia era sekarang. Memicu tabrakan dua bintang mati berkerapatan ekstrem demi melahirkan lubang hitam baru, lalu memanen energinya atau justru menjadikannya sebuah senjata pemusnah massal terkuat di jagat raya. Proyek mengerikan ini dikenal di kalangan fisikawan teoritis sebagai kematian hitam. Ini bukan lagi sekadar dongeng fiksi ilmiah untuk film layar lebar. Ini adalah cetak biru nyata tentang bagaimana manusia mencoba merebut takhta alam semesta dan bertindak layaknya dewa baru. Sebuah ambisi raksasa yang didorong oleh keserakahan tanpa batas akan pasokan energi abadi dan logam mulia tak terbatas. Namun di saat yang sama ia adalah undangan terbuka bagi kiamat mutlak yang siap menelan seluruh peradaban kita ke dalam lubang kehampaan tanpa sisa. Malam ini, kita akan membongkar tuntas bagaimana sains mencoba menjinakkan ledakan kilonova, sebuah tabrakan kosmik maut yang memuntahkan emas dan platinum seukuran ratusan planet bumi ke luar angkasa. Melihat bagaimana monster penghancur ini bisa diubah menjadi pembangkit listrik abadi, hingga skenario mengerikan militer masa depan yang nekat merancang bom black hole pertama di semesta. Untuk bisa memahami dasar dari kegilaan proyek ini, kita harus terlebih dahulu mengarahkan pandangan kita jauh ke kedalaman kosmos, menyaksikan sebuah fenomena yang dinamakan kilonova. Ini bukan sekadar ledakan bintang biasa atau peristiwa supernova yang sering kita dengar. Kilonova adalah salah satu peristiwa paling ekstrem, paling padat energi, dan paling mematikan yang bisa terjadi di alam semesta. Peristiwa mengerikan ini bermula ketika dua bintang neutron, yaitu sisa-sisa inti superpadat dari bintang-bintang raksasa yang telah lama mati, saling terjebak dalam pelukan gravitasi satu sama lain. Bintang neutron sendiri adalah objek yang sangat tidak masuk akal. Satu sendok teh materi dari bintang ini saja memiliki berat yang setara dengan seluruh populasi manusia di bumi. Ketika dua objek supermasif ini saling mengorbit, mereka mulai menari dalam tarian maut kosmik yang lambat laun menjadi semakin cepat dan tak terkendali. Di detik-detik terakhirnya, kedua bintang mati ini berputar ribuan kali per detik, saling menarik dengan kekuatan gravitasi yang luar biasa besar, hingga akhirnya bertabrakan dengan kecepatan yang luar biasa gila, mendekati kecepatan cahaya. Ledakan yang dihasilkan dari benturan masif ini begitu dahsyat, hingga getarannya sanggup merobek ruang dan waktu, memicu gelombang gravitasi riak yang bergetar melintasi jarak miliaran tahun cahaya ke seluruh penjuru jagat raya. Namun, kengerian sebenarnya terjadi tepat di pusat tabrakan tersebut, di titik di mana dua materi paling padat di alam semesta saling menghantam. Tekanan dan panasnya menjadi sangat tak terhingga. Kondisi ekstrem ini memaksa materi tersebut runtuh ke dalam dirinya sendiri, hanya dalam hitungan milidetik, menciptakan sebuah robekan permanen pada kain kosmos, dan melahirkan satu objek paling ditakuti di alam semesta, sebuah lubang hitam atau black hole baru yang langsung lapar akan mangsa di sekitarnya. Namun, di balik kengerian ledakan mautnya, kilonova menyimpan sebuah rahasia besar yang seketika mengubah cara pandang dunia sains. Peristiwa ini bukan sekadar tentang kehancuran massal, melainkan sebuah pabrik penciptaan yang luar biasa dahsyat. Di dalam inti tabrakan yang sangat ekstrim tersebut, terjadi sebuah proses fisika yang dikenal sebagai nukleosintesis penangkapan neutron cepat. Sebuah fenomena langka yang sama sekali tidak akan pernah bisa kita replikasi di laboratorium tercanggih manapun di bumi. Ketika dua bintang neutron saling berbenturan, tekanan dan suhu miliaran derajat memaksa miliaran atom neutron bebas menyatu secara instan dalam hitungan milidetik. Proses inilah yang menempa elemen-elemen berat yang sangat langka di alam semesta. Dari dalam pusaran badai api kosmik tersebut, kilonova memuntahkan material berharga berupa emas purba, platinum murni, hingga uranium dalam jumlah yang benar-benar di luar nalar manusia. Kalkulasi fisika menunjukkan bahwa hanya dari satu peristiwa tabrakan kilonova tunggal, ia sanggup melahirkan sisa materi logam mulia seukuran massa ratusan planet bumi,
yang kemudian terlempar dengan kecepatan tinggi ke ruang hampa udara. Penemuan ini secara otomatis menjawab misteri besar yang selama ini membingungkan para astronom tentang dari mana asal-usul seluruh emas yang ada di bumi kita. Disinilah ambisi radikal umat manusia mulai terpicu. Di atas kertas kalkulasi navigasi kosmik masa depan, jika manusia berhasil mengembangkan teknologi untuk mendekati, menjinakkan, dan menguasai wilayah sisa ledakan kilonova ini, kita tidak hanya akan menguasai sumber daya mentah tak terbatas. Manusia akan seketika menjadi penguasa tunggal atas kekayaan logam mulia di seluruh galaksi, membanjiri peradaban kita dengan harta kosmik, dan meruntuhkan seluruh tatanan sistem ekonomi bumi lama untuk selama-lamanya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin makhluk sekecil manusia bisa menjinakkan monster mengerikan yang sanggup menelan planet ini? Disinilah para ilmuwan fisika teoritis mulai melompat jauh ke depan, dengan merancang konsep megastruktur kosmik yang sangat masif. Menggunakan kalkulasi matematika tingkat tinggi, manusia masa depan tidak lagi berniat menunggu kilonova terjadi secara acak di alam semesta. Rencana radikalnya adalah memicu tabrakan dua bintang neutron tersebut secara sengaja di koordinat luar angkasa yang terisolasi dan aman. Tepat setelah lubang hitam baru itu lahir dari sisa ledakan kilonova, manusia akan membangun sebuah jaringan megastruktur mirip Dyson Sphere berskala raksasa untuk mengurungnya. Struktur ini tidak berfungsi untuk menahan gravitasinya, melainkan untuk menangkap semburan radiasi gelombang gamma dan emisi magnetik luar biasa besar yang dimuntahkan saat proses tabrakan terjadi. Namun, kunci dari pasokan energi abadi ini terletak pada sebuah teori fisika canggih yang dinamakan proses Penrose. Lubang hitam baru yang lahir dari kilonova akan berputar dengan kecepatan yang sangat gila pada porosnya, menciptakan wilayah yang disebut ergosfer. Dengan melemparkan materi atau limbah kosmik ke dalam ergosfer ini, materi tersebut akan terbelah. Sebagian akan jatuh ke dalam lubang hitam, namun sebagian lagi akan terlempar keluar dengan kecepatan dan energi kinetik yang berkali-kali lipat lebih besar akibat mencuri energi putaran sang monster. Energi hasil curian inilah yang kemudian dipanen dan dialirkan melalui jaringan plasma raksasa menuju stasiun-stasiun luar angkasa manusia. Aini adalah sebuah mesin abadi, sebuah pembangkit listrik kosmik tak terbatas yang sanggup menghidupkan seluruh peradaban manusia, menggerakkan armada antariksa, hingga menerangi seluruh koloni galaksi kita hingga miliaran tahun ke depan tanpa perlu takut akan kehabisan daya. Tetapi sejarah peradaban kita selalu menuliskan tinta merah yang sama. Setiap kali manusia berhasil menemukan sumber energi terbesar di alam semesta, ego dan keserakahan kita akan selalu menemukan jalan untuk mengubahnya menjadi sebuah senjata. Disinilah sisi paling gelap dari sains dimulai. Proyek rahasia pembuatan bom black hole. Jika teknologi untuk memicu kilonova buatan ini jatuh ke tangan militer antariksa masa depan, maka konsep perang tidak akan lagi pernah sama. Dampaknya akan menjadi kiamat mutlak bagi siapapun yang berani menjadi musuh umat manusia. Ini bukan lagi sekadar bom hidrogen yang menghancurkan sebuah kota, atau senjata laser raksasa yang meretakkan permukaan sebuah benua. Bom kilonova adalah senjata akhir zaman yang bekerja dengan cara merobek dan menghancurkan struktur ruang waktu secara permanen di wilayah target. Bayangkan sebuah hulu ledak kosmik dilepaskan ke pusat sistem tata surya musuh. Saat diaktifkan, bom ini akan memaksa dua materi padat buatan berbenturan, memicu ledakan kilonova mini yang langsung memuntahkan radiasi sinar gamma mematikan. Radiasi ini sanggup menyapu bersih atmosfer dan membakar seluruh kehidupan di planet terdekat dalam hitungan detik. Namun, kengerian yang sebenarnya baru dimulai setelah ledakan itu mereda. Tepat di bekas titik benturan, sebuah lubang hitam baru akan lahir. Lubang hitam kecil yang sangat tidak stabil ini akan langsung bekerja layaknya pembersih vakum kosmik yang kelaparan. Ia akan mulai menarik, mencabik-cabik dan menelan seluruh armada tempur musuh, satelit, bahkan seluruh planet target masuk ke dalam inti gravitasinya yang tak terhingga. Senjata ini tidak menyisakan reruntuhan, tidak menyisakan radiasi yang bisa dibersihkan dan tidak menyisakan sejarah. Bom black hole hanya akan meninggalkan satu hal di wilayah musuh, sebuah lubang kehampaan, kegelapan total, dan kehancuran abadi yang tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Pada akhirnya, proyek kematian hitam dan bom berbasis lubang hitam ini membawa umat manusia berdiri tepat di garis batas paling krusial dalam sejarah. Kita dipaksa memilih
Apakah kita akan melangkah maju menjadi dewa baru yang menguasai seluruh energi galaksi, atau justru menjadi arsitek dari kepunahan kita sendiri? Ambisi untuk menjinakkan ledakan kilonova dan memanipulasi objek paling mematikan di jagat raya membuktikan bahwa rasa penasaran manusia memang tidak lagi mengenal batas. Namun, bermain-main dengan hukum fisika paling ekstrem di alam semesta adalah sebuah pertaruhan yang luar biasa berbahaya. Di atas kertas kalkulasi navigasi kosmik kita yang penuh dengan angka teoretis, satu saja kesalahan perhitungan kecil, atau satu detik saja keterlambatan dalam mengurung sang monster, maka lubang hitam buatan itu tidak akan menghancurkan musuh atau menghidupkan stasiun luar angkasa kita. Sebaliknya, ia akan berbalik arah, tumbuh tak terkendali, dan menelan seluruh sistem tata surya kita sendiri masuk ke dalam perut kegelapan abadi yang tidak menyisakan nama manusia dalam sejarah alam semesta. Sekarang, keputusan radikal itu ada di tangan peradaban masa depan. Apakah risiko sebesar ini sepadan dengan pasokan energi abadi dan tumpukan emas kosmik yang dijanjikan? Ataukah ada batas-batas alam semesta yang memang sebaiknya tidak pernah disentuh dan dibongkar oleh tangan manusia? Silakan tulis teori, analisis, dan argumen radikal kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian menyukai pembahasan sains mendalam yang menembus batas logika seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Terima kasih telah menonton, tetaplah berpikir kritis, dan sampai jumpa di pembahasan astronomi berikutnya, hanya di channel Di Luar Nalar.